Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo berikut ini diambil dari situs imamlapeo.id. Berikut kisahnya. Membaca peta sejarah dan perkembangan Islam Tanah Mandar, Sulawesi Barat rasanya tidaklah akan hatam jika tak membaca dan menyelami perjalanan hidup Kiai Haji Muhammad Tahir atau yang berjuluk Imam Lapeo. Beliau yang dikenal sebagai seorang sufi, waliullah dan seorang yang saleh, serta penyebar agama Islam dan telah menghibah totalkan seluruh masa hidupnya untuk ilmu dan umat. Beliau dikenal tidak hanya karena kedalaman ilmu dan jiwa kemanusiaannya yang begitu tinggi, tetapi juga karena masyarakat telah memperoleh banyak manfaat dari kehadiran beliau dan bahkan pada apa yang kini beliau tinggalkan. Nasab Imam Lapeo. Imam Lapeo terlahir dengan nama Junaihin Namli. Namun atas saran Habib Syekh Al-Alamah Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Sahal Jamalulail, nama Junaihin Namli tersebut diubah menjadi Muhammad Tahir. Beliau lahir di Pambusuang, tahun 1839, namun ada pula sejumlah sumber yang menyatakan beliau lahir tahun 1838 dari pasangan Muhammad Kane Caci dan Ikaji Siti Rajia. Ayahnya dikenal sebagai seorang penghafal Al-Quran yang bekerja sebagai petani dan nelayan. Jika ditarik dari garis keturunan ayahnya, Imam Lapeo adalah keturunan Guru Gade atau Abdurrahman Aladi. Guru Gade sendiri dikenal sebagai salah seorang penyebar agama Islam di akhir abad ke-17. Sedangkan jika ditarik dari garis ibunya, Imam Lapeo adalah keturunan bangsawan, keturunan dari Maradiatiti. Moyangnya adalah Tumatindo di Litana. Muhammad Tahir digelari Imam Lapeo karena beliaulah yang mendirikan Masjid Nurut Taubah di Lapeo dan sekaligus menjadi imam pertama di masjid yang didirikannya itu. Semasa hidupnya, Imam Lapeo memiliki nama panggilan lain yang disematkan padanya. Khusus gelar Imam Lapeo ini diberikannya karena beliau menetap di Desa Lapeo Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat dan menjadikan wilayah Lapeo sebagai salah satu titik fokus dakwahnya. Selain itu, ia juga digelar Tusalama, orang yang selamat, karena begitu banyak kisah kekeramatan juga keselamatan semasa hidup dan bahkan hingga beliau berpulang. Sedikitnya, sejumlah tulisan banyak menyebutkan, sedikitnya ada 74 karamah, kelebihan, dalam kisah hidup Imam Lapeo. Salah satunya, kisah saat Imam Lapeo terjatuh dari kapal. Imam Lapeo bukannya tenggelam, tetapi yang ada, beliau malah terlihat berdiri di tengah lautan dalam pada sebuah batu besar yang mendadak muncul dan menjadi pijakannya. Padahal kesaksian sejumlah nelayan dan pelaut Mandar kala itu, di lautan dalam tempat jatuhnya Imam Lapeo itu tidak pernah ada batu besar. Imam Lapeo juga dikenal sebagai Kane Anangguru, orang yang dalam ilmu agamanya. Selain itu, oleh cucu-cucunya beliau juga sering disapa Kane Iyek atau Kane Ambol, kakek Istanbul. Sebutan Kane Ambol itu dikarenakan beliau pernah menuntut ilmu hingga ke Istanbul, Turki. Riwayat penuntutan ilmu dan keluarga Imam Lapeo. Sejak kecil Imam Lapeo dibesarkan dengan warna pendidikan agama yang kental. Ia dibesarkan oleh Muhammad, ayah, dan Abdul Karim, kakeknya yang keduanya penghafal Al-Quran. Abdul Karim, kakek Imam Lapeo, ayah dari ayahnya itu atau yang digelari sebagai Kane Nugo atau juga Kane Buta. Yang meskipun buta, namun kakek Imam Lapeo itu adalah seorang penghafal Al-Quran. Lingkungan tempat tinggal Imam Lapeo saat kecil yakni Pambusuang ikut mendukung proses belajarnya. Ini karena sejak abad ke-17, dengan hadirnya Guru Gade, pendidikan membaca dan mendaras Al-Quran aktif dilakukan di lingkungan Pambusuang. Akhirnya di usia 14 tahun, Imam Lapeo sudah menamatkan Al-Quran dengan baik. Pada usia antara 16 hingga 17 tahun, Imam Lapeo kemudian memilih merantau dan memperdalam ilmu agamanya. Daerah rantau yang dijejaknya adalah Parepare, Sulawesi Selatan. Lalu saat usianya menginjak 18 hingga 20 tahun, Imam Lapeo kemudian menuju Pulau Salemo di Pangkep, Sulawesi Selatan. Parepare dan Salemo itu sengaja beliau datangi, karena di masa itu, dua wilayah itu dikenal sebagai daerah baik untuk menuntut ilmu agama. Kedalaman ilmu dan pemahaman Imam Lapeo akan Islam diperolehnya dengan terus menuntut ilmu.
mendatangi dari satu guru ke guru lain untuk memantapkan pemahaman keagamaannya. Tidak cukup hanya di Sulawesi, Imam Lapeo pun mendatangi daerah dan negeri yang lebih jauh lagi untuk menuntut ilmu. Tercatat Imam Lapeo datang ke Padang, Sumatera Barat saat usianya sekitar 20-21 tahun. Setelah tinggal cukup lama di Padang, Imam Lapeo kembali melanjutkan perjalanan untuk menuntut ilmu di tempat lain. Dan saat usianya sekitar 24 tahun, Imam Lapeo mendatangi Masjid Banten dan menemui imam besar di masjid yang ada di Banten. Namun beliau kemudian diarahkan untuk belajar di Masjid Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Ia pun ke Masjid Sunan Ampel dengan diantar langsung oleh imam besar Masjid Banten tersebut. Di sana beliau kembali belajar ilmu agama dan hidup dalam pergumulan masyarakat Jawa Timur selama 7 tahun. Sekitar tahun 1886, saat berusia 48 tahun, Imam Lapeo berangkat haji untuk pertama kalinya. Kesempatan berhaji ini kemudian dimanfaatkan baik untuk kembali menuntut ilmu. Beliau kemudian belajar pada ulama-ulama di sana seperti Syekh Muhammad Al-Ibna. Dalam kesempatan ini juga beliau menyempatkan untuk berkunjung ke Istanbul, Turki. Bahkan beliau sempat menetap beberapa lama di Istanbul. Hal inilah yang kemudian membuat cucu-cucunya memanggilnya Kanne Ambol. Dari kisah rantau dan pilihan wilayah penuntutan ilmunya itu, menunjukkan betapa Imam Lapeo sangat senang menuntut ilmu. Ia selalu mengambil setiap kesempatan yang tersedia untuk terus menambah ilmu. Tercatat sejumlah nama yang pernah menjadi guru Imam Lapeo sebagai berikut. 1. Muhammad, ayah beliau. 2. Abdul Karim, kakek beliau. 3. Guru Langgo di Pambusuang untuk belajar bahasa Arab. 4. Guru-guru di Salemo Pangkep belajar tentang akhlak. 5. Guru-guru di Parepare seperti Al-Yafi'i, ayah dari Profesor Haji Muhammad Ali Al-Yafi'i, belajar ilmu fikih dan tafsir. 6. Guru di Pulau Madura, Syekhuna Kolil Bangkalan, belajar tasawuf. 7. Habib Syekh Al-Alamah Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Sahal Jamalulail, belajar tasawuf. 8. Syekh Hasan Yamani yang mengajarkan fikih. 9. Syekh Muhammad Al-Ibna. 10. Guru di Padang yang mengajarkan beliau agama dan pencaksilat. 11. Guru-guru di Malaka, Singapura, dan guru-guru lainnya. Sepulang dari Mekah, Imam Lapeo kembali ke Mandar dan melanjutkan kegiatan dakwahnya. Pada tahun 1892, saat usianya sudah menginjak 53 tahun, Imam Lapeo mendatangi rumah Imam Butu Puaji Tepu atau Pualapium untuk kian meluaskan jaringan dakwahnya. Dan oleh Habib Syekh Al-Alamah Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Sahal Jamalulail, Imam Lapeo kemudian disarankan untuk menikahi Nagayah binti Abu Bakar, keponakan Pualapium yang saat itu berusia 15 tahun. Usulan ini kemudian diterima dan saat menikah, Habib Syekh Al-Alamah Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Sahal Jamalulail mengganti nama Nagayah menjadi Siti Rugayah. Setelah menikah, Imam Lapeo berusaha membagi waktunya dengan baik agar semua wilayah yang menjadi medan dakwahnya tetap dapat terbina dengan baik. Menurut penuturan Siti Rugayah, setiap hari Imam Lapeo membagi waktunya untuk 3 tempat, yakni salat maghrib di Pambusuang, salat isya di Butu, dan salat subuh di Lapeo. Dari Siti Rugayah, Imam Lapeo kemudian dianugerahi sejumlah anak, yakni Siti Fatimah Tahir, Siti Hidayah Tahir, Kiai Haji Muhsin Tahir, Hajah Aisyah Tahir, Hajah Muhsanah Tahir, dan Hajah Marhumah Tahir An-Nangguru Kuma. Atas usul pemuka masyarakat, beliau kemudian menikahi Siti Hadijah. Dari Siti Hadijah, Imam Lapeo dianugerahi 3 orang anak, sayangnya 2 dari mereka meninggal di usia anak-anak. Tinggallah Kiai Haji Najamuddin Tahir sebagai anak satu-satunya dari perkawinannya dengan Siti Hadijah. Selain Siti Rugayah dan Siti Hadijah, Imam Lapeo juga sempat menikahi Atariyah dan Hajah Khalifah, namun dari keduanya, Imam Lapeo tidak dikaruniai anak. Di Mamuju, saat melakukan perjalanan perluasan dakwahnya, Imam Lapeo juga memperistri Siti Hunainiyah yang bergelar Tala Sompeng Kana Andi Anteng yang merupakan keponakan Maradia bangsawan Mamuju.
Dari Siti Hunainiyah Imam Lapeo dikaruniai anak yakni Kiai Haji Abdul Muthalib Tahir, Hajah Asyah Tahir, serta Dokteranda Hajah Aminah Tahir dan Sabahanur yang meninggal saat masih kecil. Terakhir Imam Lapeo menikah dengan Syarifah Hamidah, seorang perempuan juga dari Mamuju. Namun dengannya, Imam Lapeo juga tidak dikaruniai anak. Jalan dan strategi dakwah Imam Lapeo. Setelah menghabiskan lebih dari 17 tahun di berbagai wilayah dan daerah perantauan dan penuntutan ilmunya terakhir di Jawa Timur, Imam Lapeo akhirnya kembali pulang ke Mandar bersama rombongan dakwah termasuk di dalamnya para habib dari Ampel. Rombongan ini datang untuk memurnikan kembali Islam di Mandar yang saat itu banyak diwarnai oleh praktek animisme. Seraya mengajak masyarakat Mandar untuk mempraktekkan ibadah dengan benar, sesuai dengan tuntunan Islam. Patut dicatat, masyarakat Mandar saat itu masih berciri masyarakat feodal dan belum dapat melepaskan diri dari keyakinan nenek moyang mereka yang acap kali bertolak belakang dengan perintah agama Islam. Dan dalam kurun waktu itu, kejahatan pun begitu marak terjadi. Mulai dari berjudi, sabung ayam, minum khamar hingga perampokan masih kerap terjadi di Lapeo. Bahkan di antara pelaku kejahatan itu, justru adalah orang-orang yang juga memeluk agama Islam. Membuat dakwah tentang syariat Islam semakin diperlukan di masyarakat Mandar. Untuk memudahkan dakwahnya di tengah praktek animisme dan berciri feodal itu, maka pilihan strategi yang digunakan adalah melakukan pembagian wilayah dakwah. Khusus Imam Lapeo ditugasi untuk memfokuskan dakwahnya di wilayah Laliko, Butu dan Lapeo. Selama berdakwah, Imam Lapeo tidak hanya mengajak orang beribadah saja, tetapi beliau pun ikut turun langsung ke masyarakat membantu mereka yang memiliki hajat. Membantu masyarakat dari kesulitan, dan bahkan ikut memberikan dukungan moral kepada para pejuang. Dalam berdakwah, Imam Lapeo juga tidak serta dan dengan terang-terangan melarang masyarakat melakukan praktek animisme. Beliau mencoba membuat sejumlah kebiasaan sosial budaya masyarakat Mandar yang awalnya dimaksudkan untuk menyembah dewa atau makhluk gaib lainnya menjadi sekedar sebagai kegiatan kesenian yang dimaksudkan sebagai hiburan. Ini membuat dakwah Imam Lapeo lebih mampu diterima dengan baik oleh masyarakat Mandar. Contohnya adalah kebiasaan menunggangi kuda menari, Sayang Patudu, yang awalnya dikhususkan bagi orang-orang tertentu seperti prajurit atau pahlawan perang dan keluarga kerajaan. Namun oleh Imam Lapeo, Sayang Patudu kemudian dihadirkan sebagai pelecut semangat anak-anak untuk belajar Al-Quran. Dan bagi anak-anak yang berhasil tamat atau khatam mengaji Al-Quran, mereka diberi keistimewaan untuk diarak keliling kampung dengan menunggangi Sayang Patudu. Hal itu menunjukkan betapa Imam Lapeo sangat cerdas membaca kebiasaan serta tipologi sosial budaya dan situasi masyarakat Mandar, yang juga sekaligus bisa melapangkan jalan dakwahnya. Kegiatan dakwah Imam Lapeo tidak sebatas di Lapeo dan sekitarnya saja. Ia pun merambah hingga ke utara tanah Mandar. Salah satunya di Mamuju dan Tapalang. Aktivitas beliau mengajarkan Islam di masyarakat itu, membuat Marakdia Tapalang menerima dan mengangkatnya sebagai Marakdia Syara Tapalang atau Kadi Tapalang. Membuat Imam Lapeo menjalani dua peran sekaligus yakni menjadi imam di Lapeo dan menjadi kadi di Tapalang dalam waktu yang bersamaan. Selama berdakwah, Imam Lapeo selalu berusaha membantu masyarakat yang ditimpa kesusahan. Beliau beberapa kali berhutang demi memberi makan orang lain yang kelaparan. Pernah suatu ketika, pada musim paceklik tiba, hampir seluruh masyarakat Lapeo kesulitan memperoleh makanan. Mendapati kenyataan masyarakat yang tengah dililit kesulitan itu, Imam Lapeo kemudian membeli beras dengan cara meminjam kepada salah seorang pedagang beras yang datang di Lapeo untuk dibagikan kepada masyarakat. Tidak lama berselang, pedagang itu datang menagihnya, lalu Imam Lapeo membayarnya dengan logam emas miliknya sendiri. Banyak kisah lain yang menunjukkan kemurahan hati Imam Lapeo. Seringkali ia menolong membayarkan hutang seseorang yang kemudian orang tersebut menjadi pengikutnya. Imam Lapeo juga terkenal berpendirian teguh. Sikap itu terlihat pada sebuah peristiwa saat tentara Jepang menduduki Mandar. Saat itu semua warga dilarang menyalakan lentera di malam hari karena akan terlihat oleh tentara Belanda.
Namun Imam Lapeo menolak melaksanakannya karena ia membutuhkan lentera untuk salat maghrib dan isya, serta untuk memberikan pelajaran agama di malam hari. Akhirnya datanglah utusan Jepang untuk menegur sikap Imam Lapeo. Namun karena kemampuan diplomasi yang baik yang dimiliki Imam Lapeo, utusan Jepang ini akhirnya memberi kelonggaran pada Imam Lapeo dan bahkan ikut mendukung pembangunan menara Masjid Lapeo. Selama hidupnya, kecintaan Imam Lapeo pada Islam tercermin dari senangnya membangun masjid. Dalam pembangunannya, ia selalu mengikut sertakan masyarakat setempat. Hal inilah juga yang ikut membantu kedekatannya dengan masyarakat tepat di mana Imam Lapeo berdakwah. Tidak ada catatan valid tentang jumlah masjid yang dibangun oleh Imam Lapeo, namun dari berbagai informasi yang terhimpun, sedikitnya ada sekitar 17 masjid yang dibangun oleh Imam Lapeo di Mamuju. Jumlah itu belum termasuk sejumlah masjid lain yang ia bangun di berbagai kota seperti Parepare, Sidrap, Luwu, Enrekang, Bone dan lain-lain. Kekuatan karakter dan teladan yang baik Imam Lapeo hingga kini masih melekat kuat dalam memori kolektif masyarakat Mandar bahkan Sulawesi pada umumnya. Orang mengambil banyak manfaat darinya, baik dalam hal ilmu, nasihat, hingga doa-doa baik darinya. Ini terus terjadi hingga Imam Lapeo wafat. Ketika beliau tidak lagi mampu banyak bergerak dan melakukan perjalanan, orang-oranglah yang datang di kediamannya di Lapeo untuk belajar, meminta doa dan berkah agar urusannya dilancarkan, hingga meminta pertolongan atas berbagai problem hidup yang menyesakan. Hal ini kemudian menjadi tradisi, dan hingga kini di kediaman beliau masih terus didatangi oleh masyarakat, bahkan hingga Imam Lapeo sudah tiada. Kisah karamah Imam Lapeo. Pada masyarakat Mandar, bukan hanya kekuatan karakter dan keteladanan serta kecerdasan Imam Lapeo yang melekat dalam ingatan mereka. Namun berbagai kisah yang menunjukkan kekeramatan dan kewaliannya juga tak luput menjadi fakta-fakta yang tercatat sebagai ingatan bersama yang diyakini banyak orang dan ikut menyertai perjalanan hidup Imam Lapeo. Beberapa kisah kekeramatan dan kewaliannya itu antara lain, 1. Suatu ketika Imam Lapeo berada dalam sebuah perjalanan pelayaran laut, Imam Lapeo terjatuh ke laut yang dalam pada malam hari. Namun karena perahu yang ia tumpangi melaju agak kencang, ia tidak bisa segera ditolong. Tapi ternyata saat perahu tersebut memutar dan kembali menuju ke titik koordinat di mana Imam Lapeo terjatuh dan tenggelam itu, Imam Lapeo justru di tempat itu tengah berdiri tegak dan tampak sedang memijak di atas sebuah batu besar yang ada di tengah laut. Padahal menurut para awak kapal dan sejumlah nelayan, sebelumnya tidak pernah ada batu besar di sekitar tempat tersebut. 2. Kekeramatan lain Imam Lapeo juga pernah ditunjukkan saat beliau menangkap ikan tanpa kail. Suatu hari Imam Lapeo berlayar menuju Mamuju dan kehabisan bekal di tengah jalan. Sayangnya saat itu tidak tersedia tali pancing untuk dipakai memancing. Imam Lapeo lantas memanfaatkan sembarang tali yang ada di atas kapal yang ditumpanginya itu untuk memancing. Ia pun membuang tali tersebut ke laut untuk memancing. Tidak lama berselang, Imam Lapeo kemudian berhasil menangkap seekor ikan besar sehingga bisa disantap oleh Imam Lapeo dan seluruh penumpang yang ada di atas kapal tersebut. 3. Saat Imam Lapeo berangkat haji untuk pertama kalinya, rombongan beliau dihadang oleh sejumlah orang. Orang-orang ini adalah mereka yang ingin menguasai Mekah. Saat itu keselamatan seluruh rombongan terancam. Para penjaga yang ada telah terbunuh. Akhirnya majulah Imam Lapeo berbekal sebuah tombak. Ia melawan senapan. Namun ternyata peluru tidak mampu melukai Imam Lapeo. Hanya pakaiannya saja yang terkena peluru. Ia berhasil mengalahkan para penghadang ini. Namun Imam Lapeo pun tidak lantas membunuh mereka para rombongan yang menghadang itu. 4. Imam Lapeo juga diyakini dapat berbicara dengan orang yang sudah meninggal, baik jenazah maupun mereka yang telah dikebumikan. Beberapa kali orang menemani beliau dalam perjalanan melihat beliau berbicara dengan penghuni kubur. Seperti seorang warga Pacini bernama Itani yang pernah menemani Imam Lapeo dalam perjalanannya menuju tempat halwat. Di dalam perjalanan mereka melintasi wilayah pekuburan. Imam Lapeo menanyakan ke para penghuni kubur bagaimana keadaan mereka.
Dua orang yang ia tanyai berkata bahwa mereka sedang dalam kondisi tersiksa di dalam sana dan minta didoakan. Kemudian orang ketiga menjawab, tidak apa-apa guru. 5. Hal lain yang juga terekam baik di ingatan masyarakat Mandar adalah, saat Imam Lapeo membangun masjid dan menolong masyarakat dari kesulitan ekonomi, seringkali Imam Lapeo harus berhutang. Terkadang Imam Lapeo tidak memiliki dana untuk melunasi hutang tersebut dengan cepat. Hingga beberapa kali ada sejumlah pihak yang menagih hutang kepada beliau untuk segera membayar hutangnya. Salah satunya adalah Haji Hasan yang berasal dari Majene. Imam Lapeo berhutang padanya untuk bahan bangunan yang Imam Lapeo pakai memperluas Masjid Nurut Taubah yang ada di Lapeo. Hingga tiba waktu yang disepakati, Imam Lapeo masih belum memiliki uang. Namun beliau tetap mengajak putranya, Muhsin Tahir, untuk berangkat bersama menuju Majene dan menemui Haji Hasan untuk meminta perpanjangan waktu. Di perjalanan, mereka singgah di setiap masjid yang dilewati untuk salat sunnah. Saat mampir di masjid di Limboro dan Lembang-Lembang mereka singgah cukup lama. Dalam perjalanan antara Lembang-Lembang dan Tinambung, tiba-tiba mereka ditahan oleh seorang asing. Orang itu memberikan bungkusan untuk melunasi hutangnya kepada Haji Hasan. 6. Kisah kewalian lainnya adalah, beliau yang dikabarkan salat Jumat berjamaah di 3 tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Kisah ini diketahui saat terjadi pertengkaran 3 orang yang berasal dari tempat yang berbeda, yakni dari Tapalang, Bambang Loka, dan Mamuju yang melihat beliau salat Jumat berjamaah di ketiga tempat tersebut di hari yang sama. Dan masih banyak lagi kekeramatan yang menunjukkan kewalian Imam Lapeo yang terus diceritakan oleh masyarakat Mandar dan Sulawesi pada umumnya. Ada yang bisa dipahami dengan nalar, namun ada juga yang tidak. Ini membuat masyarakat meyakini Imam Lapeo selain sebagai seorang sufi yang soleh juga adalah waliullah. Wafatnya Imam Lapeo. Imam Lapeo meninggal di usianya yang ke-114 pada hari Selasa tanggal 17 Juni tahun 1952, bertepatan dengan 24 Ramadan 1371 Hijriah, dalam keadaan tenang dan dengan wajah tersenyum dan berseri-seri. Dari berbagai penuturan, malam sebelum keesokan harinya Imam Lapeo meninggal, suasana begitu damai dan tenang tanpa kesiur angin. Di Lapeo, malam itu segala benda, alam dan pepohonan rebah dan bersujud, seberkas cahaya menerobos di kegelapan. Dan keesokan harinya Imam Lapeo pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum meninggal, Imam Lapeo memang sudah tidak lagi aktif bepergian untuk berdakwah karena kondisi fisiknya tidak lagi memungkinkan. Orang-oranglah yang mulai berdatangan untuk meminta nasihat dan doa serta berbagai urusan di rumah Imam Lapeo yang kemudian rumah itu dinamai sebagai Boyang Kayang, rumah besar, dan berada tepat di depan Masjid Nurut Taubah Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo. Imam Lapeo meninggal di masa pergolakan politik dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan masih berlangsung. Ini membuat banyak pihak merasa kehilangan. Karena sering kali mereka datang meminta doa dan mengambil kebijaksanaan dalam menghadapi kondisi yang tidak stabil dan aman kala itu. Saat beliau meninggal, banyak pihak yang mengantarnya ke tempat peristirahatan terakhirnya. Salah satunya adalah pemimpin perjuangan mempertahankan merah putih di Tanah Mandar, Andi Depu yang bergelar Ibu Agung. Dan atas kesepakatan pihak keluarga, Imam Lapeo kemudian dimakamkan di dalam area Masjid Nurut Taubah Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo. Masjid yang beliau bangun dan yang oleh masyarakat Mandar sekitarnya lebih mengenalnya dengan sebutan Masigi Imam Lapeo. Beliau dimakamkan pada hari Rabu keesokan harinya. Sejumlah kesaksian menuturkan, sewaktu jenazah Imam Lapeo diangkat, terasa sangat ringan seakan-akan tidak ada beban berat kecuali kain kafan. Dan bahkan ketika berada di liang lahat, petugas pemakaman yang menyaksikan jasad di dalam kain kafan itu terdengar di telinga mereka suara batuk. Demikianlah akhir hidup seorang soleh yang sepenuh hidupnya diabadikan untuk ilmu dan umat dan telah begitu banyak memberi manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Hingga kini Imam Lapeo menjadi salah satu tokoh penyebar agama Islam yang kisahnya terus diceritakan turun-temurun di Tanah Mandar.
Dan salah satu pesan yang paling mencolok dan diutamakan oleh Imam Lapeo kepada masyarakat Mandar adalah agar selalu berkata jujur dan tekun melaksanakan sholat dan ibadah lainnya. Hingga kini makamnya yang ada di sisi kanan teras Masjid Nurut Taubah Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo itu terawat dengan baik dan tetap ramai diziarahi oleh sejumlah warga Mandar dan para peziarah dari berbagai wilayah bahkan negara.